Halo Sobat Gede Kopi, hadirnya Redmi 10 pada kuartal ketiga tahun 2021 sudah jelas mengundang banyak perhatian bagi pecinta gadget. Berkaca pada beragam smartphone seri Redmi sebelumnya, para konsumen yang punya budget terbatas tentu berharap banyak pada seri yang murah meriah ini. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Xiaomi Redmi 10. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, desain bodi mewah dan premium. Dibandingkan dengan Redmi 9 yang flashy, Redmi 10 dirancang dengan filosofi desain minimalis dan elegan. Jika Redmi 9 memberikan vibe smartphone murah saat dilihat, Redmi 10 justru mengambil inspirasi dari smartphone Xiaomi di kelas harga lebih tinggi seperti Xiaomi Mi 11 series ataupun Poco X3 GT. Bam kameranya kini dibuat di pojok kiri atas dan terlihat seperti digital kamera. Jumlah kameranya pun tampak seperti ada 5 jika dilihat dari jauh. Meski sebenarnya hanya ada 4 lensa, satu bulatannya lagi merupakan LED flash. Maka dari itu tampilan keseluruhan Redmi 10 terlihat premium, jauh lebih memukau dibanding Redmi 9 dengan modul kamera vertikal di tengah. Tapi ini sebenarnya kembali lagi ke selera masing-masing. Ditambah lagi kamera depannya sudah berbentuk punch-hole dan tidak lagi water drop notch. Ini artinya Xiaomi mulai ingin mengangkat derajat Redmi series, membuatnya stand out di antara smartphone murah lainnya. Sebagai perlindungan layar, Xiaomi hadirkan Corning Gorilla Glass 3. Dukungan kaca pelindung ini selalu bisa jadi tambahan menarik. Meski bukan Gorilla Glass Victus seperti Poco X3 GT, tapi hadirnya Gorilla Glass 3 setidaknya dapat menjaga layar agar tidak cepat baret. Kedua, smartphone pertama dengan Helio G88. Redmi 10 kini tak lagi gunakan Helio G80 seperti generasi pendahulunya, namun sudah dibekali chipset MediaTek yang lebih segar yakni Helio G88. Bahkan Redmi 10 merupakan smartphone pertama yang menggunakan chipset tersebut. Namun perlu diketahui keduanya memiliki perbedaan arsitektur yang cukup sedikit. Baik Helio G80 maupun G88 sama-sama dibuat dengan manufaktur 12 nanometer. Kedua chipset ini bahkan memiliki kartu pengolah grafis yang sama yakni Mali G52 MC2. Namun kedua GPU ini punya frekuensi berbeda. Helio G80 sebesar 950 MHz, sedangkan Helio G88 sebesar 1 GHz. Berbeda dengan Helio G85, Helio G88 kini sudah mendukung layar Full HD Plus yang dipadukan dengan refresh rate 90Hz. Itu mengapa dengan beragam spesifikasi yang dimiliki Redmi 10 seperti kamera 50MP dan refresh rate tinggi tidak masuk akal jika masih gunakan Helio G85. Ketiga, speaker stereo yang handal. Untuk urusan suara, sobat bisa serahkan pada Redmi 10 yang kini dibekali dengan stereo speaker. Bisa dibilang ini adalah salah satu peningkatan yang ditunggu-tunggu penggemar seri Redmi yang tidak ada pada Redmi 9. Nampaknya Xiaomi ingin memberikan pengalaman yang lebih imersif pada penggunanya, baik itu saat menonton film, dengarkan lagu, ataupun bermain game. Lokasi dual speaker stereo Redmi 10 ada di bagian atas dan bawah saat mode potret, sehingga saat digunakan bermain game, sobat akan mendengarkan suara dari arah kiri dan kanan. Disebutkan bahwa speaker smartphone ini lebih condong diarahkan untuk pengalaman menonton film, karena suara-suara aktor dan efek suara terdengar begitu jelas pada beragam skenario. Keempat, kamera meningkat drastis. Melihat Redmi 9 merupakan smartphone murah yang hanya hadirkan kamera utama 13MP, hadirlah sebuah asumsi bahwa Redmi 10 akan membawa kamera yang tidak jauh berbeda. Rupanya asumsi tersebut dibantahkan saat Redmi 10 diluncurkan dengan kamera utama 50MP. Sontak besarnya resolusi kamera tersebut menimbulkan banyak reaksi bahagia dari banyak orang. Ini merupakan kali pertama di seri Redmi dengan resolusi kamera sebesar itu. Selain lensa utama 50MP dengan fungsi wide angle, terdapat lensa 8MP ultrawide dengan sudut pandang 120 derajat, sensor 2MP makro, dan sensor kedalaman 2MP. Untuk kemampuan merekam video, smartphone ini hanya mentok di resolusi 1080p di 30fps. Kelima, kualitas layar memukau. Xiaomi Redmi 10 gunakan panel IPS LCD berukuran 6,5 inci beresolusi Full HD+. Dilengkapi pula dengan opsi refresh rate tinggi 90Hz.
Ya, sebagian orang pasti akan merasa kaget karena tidak pernah dalam sejarah seri Redmi dihadirkan dengan refresh rate di atas 60 Hz. Layar depan desain kamera tompel ini juga tidak mengecewakan saat dilihat pada kondisi terik matahari. Diklaim oleh GSM Arena, Redmi 10 punya layar dengan tingkat kecerahan maksimal mencapai 396 nit saat diatur secara manual. Sedangkan pada mode auto brightness bisa mencapai 477 nits. Keenam, konektivitas lengkap. Redmi 10 punya konektivitas yang terbilang lengkap. Smartphone ini menyuguhkan 3 slot kartu agar sobat bisa gunakan memori eksternal tanpa harus korbankan kartu SIM kedua. Smartphone ini juga memiliki inframerah agar smartphone bisa difungsikan sebagai remote TV dan AC. Dan seperti kebanyakan smartphone Android lainnya, Redmi 10 juga mendukung koneksi Wi-Fi yang dapat terkoneksi pada pita jaringan 2,4 GHz dan 5 GHz. Ya, memang belum mendukung Wi-Fi 6 seperti smartphone kelas atas. Jaringan selulernya pun masih mentok di LTE alias belum 5G. Meski tidak hadirkan NFC, Redmi 10 menggunakan Bluetooth 5.1 yang dapat digunakan untuk berkirim file antar perangkat. Fitur Bluetooth ini juga mendukung protokol A2DP dan Low Energy, sehingga dapat menekan pemakaian daya saat menggunakan earphone nirkabel. Ketujuh, baterai tahan lama. Redmi 10 dibekali baterai yang tergolong besar di tahun 2021, yakni berkapasitas 5000 mAh. Meski tidak sebesar Redmi 9T atau Poco M3 dengan ukuran 6000 mAh, Redmi 10 tetap terhitung awet dalam penggunaannya. GSM Arena sendiri menyebutkan kalau Redmi 10 memiliki endurance rating sebesar 127 jam dengan pemakaian telepon 3G selama 46 jam 37 menit dan web browsing yang berdurasi 16 jam 46 menit. Meski terbilang awet, nyatanya Redmi 10 bukanlah yang paling baik dari segi ketahanan baterainya. Redmi 9 yang merupakan pendahulunya bahkan punya endurance rating 4 jam lebih baik. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Redmi 10 juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Pertama, fast charging lambat. Redmi 10 hadir dengan teknologi fast charging 18 watt yang bagi admin sendiri tidak terlalu cepat. Berdasarkan pantauan yang dilakukan GSM Arena, baterai Redmi 10 baru mencapai 26% setelah dicas selama 30 menit. Sementara itu, untuk mencapai 100% dari kondisi kosong membutuhkan waktu sekitar 2 jam 13 menit. Durasi pengisian daya ini tidak lebih baik dari Realme 8 yang menggunakan daya 30 watt. Realme 8 hanya butuh waktu 1 jam 9 menit untuk mengisi daya baterai hingga penuh. Kedua, layar belum Super AMOLED. Beberapa dari sobat mungkin menganggap ketiadaan Super AMOLED pada smartphone 2 jutaan sebagai hal yang lumrah. Tapi nyatanya ada beberapa opsi lain di segmen harga yang sama. Salah satunya adalah Redmi Note 10. Ya, mau tidak mau Redmi Note 10 akan selalu dibandingkan dengan Redmi 10 karena keduanya memang punya beberapa spesifikasi yang mirip dengan harga yang tidak jauh berbeda. Hal yang paling mencirikan dari Redmi Note 10 adalah layarnya yang sudah Super AMOLED meski berada di rentang harga 2 jutaan. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu sobat sebelum membeli Xiaomi Redmi 10. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan saya admin Glekopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.